Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wismawati dari kelas A319. Di sini saya akan mereview tentang bab bakteri pada mata kuliah mikroorganisme. Bakteri sendiri adalah kelompok organisme yang berukuran sangat kecil, dapat dilihat dengan mikroskopik dengan perbesaran 100 kali, memiliki nilai ekonomis, bermanfaat dalam pengobatan, pertanian, dan lain-lainnya. Ilmu tentang bakteri sendiri adalah ilmu bakteriologi, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi, cara kerja, interaksi sel bakteri, dan respon sel bakteri terhadap lingkungannya. Bentuk sel bakteri sendiri ada 3. Yang pertama, kokus, berbentuk bulat seperti bola dengan beberapa variasi. Variasi yang pertama mikrokokus, kecil tunggal. Kedua, diplococcus, ganda 2. Ketiga, streptococcus, ganda berbentuk rantai. Kedua, basil atau bacillus, berbentuk batang atau silinder. Yang ketiga, spiral atau spirillum, berbentuk lengkung. Ukuran sel bakteri sendiri bermacam-macam dan biasanya sangat kecil. Ukuran sel bakteri sangat kecil, bervariasi 1,0 sampai 5,0 kali 0,5 sampai dengan 1,0 mikrometer. Diameter 0,6 sampai dengan 3,5. Diamati dengan mikroskop pada perbesaran 100 kali. Struktur bakteri terdiri dari membran, sitoplasma, DNA, flagela, dan ribosom. Macam-macam bakteri ada 2. Yang pertama, aerob. Bakteri ini menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Kedua, anaerob. Bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam proses respirasinya. Kebutuhan oksigen pada bakteri jenis aerob. Jenis aerob sendiri ada 3. Yang pertama, aerob obligate, yang hanya hidup dalam lingkungan yang mengandung oksigen. Kedua, anaerob obligate, hanya hidup tanpa oksigen. Yang ketiga, anaerob fakultatif, hidup dengan oksigen atau tanpa oksigen. Lalu cara bakteri memperoleh makanan dengan cara heterotrof. Heterotrof yakni bakteri memperoleh berupa zat makan organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun makanannya sendiri. Bersifat kaprofit, mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan sisa makanan, menguraikan makanan menjadi zat organik, CO2, H2O, energi, dan mineral, bersifat sebagai pengurai dan penyedia nutrisi, serta bersifat parasit, merugikan, dan menyebabkan penyakit. Yang kedua, autotrof. Autotrof dapat menyusun zat makannya sendiri. Autotrof dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah fotoautotrof, dengan memanfaatkan cahaya sebagai energi untuk mengubah zat anorganik. Kedua, kemoautotrof, menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat perombakan zat kimia dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan melepaskan hidrogennya. Perkembangan bakteri yakni dengan cara rekombinasi genetik atau pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. Dan yang kedua, membelah diri. Sel bakteri membelah menjadi 2, sel anakan dan sel indukan, di mana sifat yang dihasilkan sel anakan sama dengan hasil sel indukan. Rekombinasi genetik ada 3 variasi. Yang pertama, transformasi, perpindahan materi genetik DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain. Kedua, transduksi, pemindahan materi genetik bakteri ke yang lain dengan perantara virus.
Ketiga, konjungsi, yakni gabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan pemindahan materi genetik. Pergerakan bakteri. Bakteri bergerak dengan menggunakan flagel. Flagel adalah bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda tergantung spesies bakteri sendiri. Demikian hasil dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.